2023. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Asisten Direktur Kesejahteraan Mahasiswa, Ibu Dr. Yusalina, MSI, dan Bapak Dr. Ujang Suwarna, SHUT, MSI, FTROP. Nah, selanjutnya pada malam hari ini, penalkan saya Alta selaku MC dan moderator yang akan memandu acara sosialisasi kebijakan baru KIP Kuliah IPB pada kali ini. Buat teman-teman semua yang ada di sini dan para peserta yang ada di Zoom ini, saya akan membacakan SOP untuk peserta. Yang pertama, para peserta diharapkan menyalakan fitur kamera selama acara berlangsung dan menonaktifkan mikrofon. Dan selanjutnya yang kedua, para peserta mengganti display nama Zoom dengan format asal dari SMA mana dan nama lengkap atau nama pendek. Dan yang ketiga, peserta mengenakan pakaian bebas sopan. Dan yang keempat, peserta wajib mengisi presensi yang telah disediakan. Dan yang kelima, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Dan yang keenam, nanti akan ada pretest pukul 8.45 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan ada post-test pukul 22 sampai 22.15 di 22 waktu Indonesia Barat. Dan baik teman-teman sekalian, sosialisasi kali ini terkait kebijakan baru bagi penerima KIP kuliah. Baiklah, dalam memulai sosialisasi kali ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan masuk kepada acara pertama, yaitu ada pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Andra Dihat Putra. Kepada Saudara Andra Dihat Putra, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih banyak MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya bagimu yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga kesempatan untuk berkumpul dalam acara webinar pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang mulia ini kami memohon perlindungan dan rahmat-Mu serta izin untuk mengawali acara sosialisasi perubahan kebijakan terbaru KIP kuliah di IPB ini dengan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kami juga memohon kepadamu agar seluruh peserta webinar dapat memperoleh manfaat dari acara ini dan juga dapat mengimplementasikan perubahan terbaru dari KIP kuliah dengan sangat baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah acara ini dengan keberkahan dan juga ketentraman, serta jadikanlah acara ini sebagai media yang membawa manfaat bagi semua pihak. Kami juga memohon kepadamu agar acara ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan juga berkah-Mu kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada kami yang hadir di acara ini. Dan janganlah Engkau jadikan acara ini sebagai pemborosan waktu, melainkan jadikanlah acara ini sebagai awal keberhasilan dalam menghadapi berbagai perubahan yang akan kami jalankan. Ya Allah, ya Tuhan kami berharap semoga acara ini dapat berjalan dengan sukses dan penuh keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih atas doa yang dibacakan oleh Saudara Andra Dihat Putra. Selanjutnya akan acara yang kedua, yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya dan himne IPB. Dan para hadirin yang ada di Zoom ini dimohon hikmat. Kepada panitia dipersilakan.
Baik, itulah tadi pemutaran lagu Indonesia Raya dan Himne IPB. Semoga dengan diputarnya lagu tersebut rasa nasionalisme kita sebagai calon mahasiswa IPB semakin melekat dalam diri kita. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya ingatkan kembali kepada para peserta sosialisasi ini untuk mengisi link pretest yang tertera pada kolom chat. Baik, selanjutnya akan ada sambutan oleh Asisten Direktur Kesejahteraan Mahasiswa, Ibu Dr. Yusalina MSI. Sebelum saya memanggil Ibu Dr. Yusalina MSI, apakah Ibu sudah tergabung bersama kami? Sudah. Baik, Ibu. Baik, kepada Ibu Dr. Yusalina MSI, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Altar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Yang terhormat Pak Dr. Ujang Suwarna, Direktur Kemahasiswaan IPB, staf kependidikan ya dari staf Kesmawa, Subdit Kesmawa, Bu Nawaro, kemudian Bu Reni, dan adik-adik mahasiswa baru angkatan 60 yang tentu saja kami hormati dan kami cintai gitu ya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat karena adik-adik sudah diterima di IPB. Semoga ini menjadi pilihan Anda sendiri. Kenapa? Kalau kita memilih karena keinginan sendiri, mudah-mudahan kuliahnya lancar gitu ya. Dan bisa menjalankan dengan nyaman, tenang gitu ya. Jadi tidak memikirkan hal-hal yang sulit-sulit begitu ya. Nah, pada kesempatan ini kami menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kebijakan baru KIPKA. Kenapa? Karena memang di Kemendikbud itu sekarang ada perubahan dari skemanya. Nah, pertanyaannya mungkin ini seperti apa sih perubahannya? Nah, nanti akan disampaikan oleh Pak Ujang selaku Direktur Kemahasiswaan. Nah, mudah-mudahan teman-teman mungkin sudah membaca atau sudah mendengar-dengar terkait dengan hal ini, karena sebetulnya panduannya sudah ada ya KIPKA itu. Dan hari ini mohon menjadi perhatian Anda, dipahami ya, dicerna dengan baik. Kemudian kalau ada hal-hal yang memang perlu dipertanyakan, silahkan dipertanyakan pada kami. Walaupun nanti misalnya sesudah kegiatan ini Anda masih bingung, masih apa, tetap bertanyanya kepada kami ya, jangan bertanya ke yang lain ya, supaya informasinya jelas begitu ya. Oke, karena waktu kita singkat, ini sudah cukup malam begitu ya, saya cukupkan saja pembuka saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Altar. Silakan Altar. Baik, Ibu, terima kasih
Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Dr. Yusalina MSI. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke acara inti ini, yaitu akan ada pemaparan materi terkait sosialisasi kebijakan baru KIP Kuliah IPB 2023. Namun sebelum kita memaparkan materi nanti oleh pemateri kita, saya akan mengenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Bapak Ujang Suwarna. Halo Bapak, apakah sudah berada di room Bapak? Alhamdulillah, sudah ada, Mas. Oke, baik Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah nih, masih di kampus, Masih standby. di kampus saja, masih di rumah Bapak. Baik Bapak. Namun sebelum Pak Ujang Suwarna memaparkan atau Dengerin ya, mensosialisasikan saya tentang pretest dulu. Mama denger nih kamu mengisi pretest. KIP kuliah, kita akan foto bareng dulu Bapak sama Ibu Yusalina juga. Mungkin dari teman-teman panitia bisa mengkondisikan terkait foto bareng. Kita buat teman-teman semua yang ada di sini bisa on kamera semua. Kita tunjukkan wajah ganteng dan cantik kalian. Wajah-wajah masih baru lulus SMA nih. Masih kelihatan segar, masih kelihatan fresh, dan belum merasakan tugas kuliah yang cukup berat sih nanti ke depannya. Tapi harapannya nanti teman-teman bisa menjadi mahasiswa IPB yang sangat luar biasa juga. Para leadership yang luar biasa juga nanti dari kampus pertanian terbaik bangsa ini. Buat teman-teman silakan bisa on kamera. Oke. Teman-teman bisa on kamera, yang belum on kamera bisa on. Tunjukkan wajah cantik dan ganteng kalian. Siapa tahu nanti ketika masuk IPB, teman yang berada di samping kamu di Zoom ini menjadi teman dekat atau bahkan menjadi teman sama asrama. Yang mana? Kepada Kak Asmi bisa mengambil gambar. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke, layar selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Layar selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya 1, 2, 3. Layar selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Layar selanjutnya 1, 2, 3. Mohon maaf ya teman-teman, ini karena layarnya begitu banyak, jadi mohon bersabar. Lagi 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah berkenan on kamera. Nanti kita di akhir nanti kita akan ada sesi foto bersama lagi. Jadi teman-teman nanti harapannya yang belum on kamera bisa on kamera. Nah, teman-teman kita akan berada pada acara inti, yaitu akan ada pemaparan materi terkait sosialisasi kebijakan baru KIP Kuliah IPB 2023. Maka dari itu mohon teman-teman mempersiapkan diri untuk menerima materi dari Bapak Ujang Suwarna. Baik, kepada Bapak Ujang Suwarna, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Altar. Yang terhormat Ibu Dr. Yusalina, Asisten Direktur Bidang Kesejahteraan Mahasiswa, teman-teman dari Direktorat Kemahasiswaan yang sudah mempersiapkan acara ini, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa ya, IPB ya, calon penerima beasiswa KIP ya. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya, dan akan terus diberikan kesehatan ya, kebaikan ya sampai kapanpun juga gitu ya. Nanti mohon dibantu Mbak Mun atau Mbak Reni untuk share screen. Pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat ya kepada adik-adik mahasiswa IPB yang sudah
menjadi mahasiswa IPB yang sebentar lagi akan ke IPB ya, menjadi calon leader masa depan, akan menjadi calon-calon pejuang ya pertanian masa depan ya. Nah ini adik-adik insya Allah tidak salah pilih ya masuk ke IPB karena IPB adalah kampus terbaik ya, terbaik nomor 1 di Asia Tenggara ya, nomor 6 di Asia dan nomor 100 di dunia untuk agriculture dan pertanian. Nah mudah-mudahan adik-adik ini nanti akan menjadi mahasiswa unggul dan bahkan ujungnya menjadi lulusan yang unggul. Nah, adik-adik, yang pertama perlu dikuatkan oleh adik-adik adalah rasa syukur ya. Rasa syukur banyak sekali siswa-siswa ya dari SMA yang sulit sekali ya masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Itu yang harus pertama, nanti rasa syukur itu yang harus dikuatkan oleh adik-adik untuk menjadi sosok-sosok yang hebat ya. Insya Allah IPB akan memberikan yang terbaik ya untuk menciptakan adik-adik semua menjadi sosok-sosok mahasiswa unggul dan nanti akan menjadi lulusan yang unggul. Nah, kami ingin mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan KIP Kuliah Merdeka tahun 2023. Ini kebijakannya di tingkat nasional. Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa mencermatinya. Kami sudah mencoba mempersiapkan banyak hal ya untuk menyiapkan ya program ini di IPB. Selanjutnya, nah ini berdasarkan data hasil rakor KIP Kuliah Merdeka 2023 ini ternyata jumlah mahasiswa penerima manfaat sebelumnya bidik misi, sekarang KIP kuliah ini sudah mencapai 1,2 juta ya, sudah sangat banyak ya. Nah ini sejak tahun 2010 terus meningkat sampai insya Allah 2023 ini rencananya bisa mencapai 200.000 ya secara nasional. Nah ini adik-adik mudah-mudahan bisa menjadi satu bagian dari penerima beasiswa KIPK. Tapi tidak usah khawatir apabila nanti tidak semuanya mendapatkan beasiswa KIPK ini masih ada kesempatan sumber-sumber beasiswa lainnya yang ada di IPB. Ya, sebagai informasi di IPB ini ada 63 donatur ya Bu Yus ya, sangat banyak jadi tidak usah khawatir ya. Nah ini yang di nasional angkanya seperti ini. Mudah-mudahan bisa mencapai 200.000 secara nasional. Selanjutnya, nah persyaratan yang diberikan di tingkat nasional ya sesuai dengan hasil rakor KIPK Kuliah Merdeka 2023 ini persyaratan ekonomi dari para penerima KIPK Kuliah ini ada 5 ya. Ini berurutan ya, dari 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saya kira adik-adik sudah tahu semua. Yang pertama, kepemilikan KIP saat di SMA dan di SMK. Ini kan sudah melakukan berbagai macam verifikasi ya di SMA itu. Yang kedua adalah kita coba sinkronkan dengan data terpadu kesejahteraan sosial dari Kemensos ya, atau menerima bantuan atau bansos Kemensos. Nah ini DTKS kita sudah dapatkan datanya, bansos program keluarga harapan, ya PKH, kemudian juga ada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, ya kemudian juga ada bantuan pangan non tunai. Nah ini dari data Kemensos. Kemudian yang ketiga ini adik-adik yang sudah masuk dalam kelompok masyarakat miskin ya maksimal desil 3 pada data pensasaran ya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE dari Kemenko PMK. Jadi 1, 2, dan 3 ini sudah terintegrasi datanya dengan beberapa kementerian sehingga kami tinggal sinkronisasi data itu.
Dan kemudian yang keempat syaratnya mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Atau yang kelima adalah memenuhi persyaratan miskin atau rentan miskin ya sesuai dengan ketentuan 2 poin di bawah ini. Bukti pendapatan kotor gabungan ya orang tua wali ini maksimal 4 juta ya per bulan atau per anggota per orang adalah 750.000. Dan yang kedua yaitu bukti keluarga miskin atau surat keterangan tidak mampu. Nah ini menjadi syarat yang kelima. Nah nanti ada syarat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima gitu ya. Selanjutnya, nah tadi sudah saya sampaikan bahwa sistem SIM KIPK Kuliah Merdeka ini sudah sangat terintegrasi dengan beberapa data yang ada di nasional, baik Dapodik begitu ya di SMA, kemudian ada PD Dikti ya. Saat ini teman-teman sebentar lagi akan masuk ke data PD Dikti ya, kemudian aplikasi Si Pintar, kemudian data dari Kemensos dan juga dari Kemenko PMK. Nah, semuanya ini sudah terintegrasi sehingga semuanya sudah tersinkronisasi datanya. Nah, jadi syarat 1, 2, 3, 4 ini sudah akan tercapture di situ ya, termasuk syarat yang kelima nantinya. Berikutnya. Nah, sinkronisasi KIPK kuliah juga sudah disinkronkan dengan terkait dengan SNPMB ya, Seleksi Nasional Penerimaan Masa Baru. Ada 2 jalur yaitu SNBP dan juga SNBT. Nah, ini teman-teman dari jalur SNBP kalau tidak salah ya. Nanti yang SNBT sebentar lagi akan masuk. Nah, semua data peserta KIP Kuliah Merdeka yang mengikuti seleksi SNBP ya ataupun nanti SNBT 2023 ini sudah disinkronkan ya dengan data peserta SNBP. Jadi insya Allah sudah sesuai gitu ya, mudah-mudahan. Kemudian status sinkronisasi dan pilihan PT Prodi segera ditampilkan ya nanti di SIM KIP Kuliah. Silakan pantau terus ya, cek terus secara periodik akun KIP Kuliah teman-teman atau adik-adik semuanya. Selanjutnya. Nah ini pendaftar KIP Kuliah Merdeka tahun 2023 secara nasional sudah mendekati angka 577.000 ya, sangat banyak. Tadi targetnya berapa? 200.000 ya secara nasional. Selanjutnya. Nah ini ada beberapa skenario yang tadi disampaikan oleh Bu Yusalina bahwa kebijakan KIP Kuliah tahun 2023 ini ada beberapa skenario. Yang pertama, menurut Persesjen nomor 10 tahun 2022, PIP Program Indonesia Pintar ini untuk Dikti terdiri dari 2 ya, program KIPK dan juga program bantuan UKT atau SPP. Nah, program KIPK kuliah ini dalam bentuk uang tunai dengan komponen pembiayaan terdiri dari 2, bantuan biaya pendidikan ya, dalam hal ini UKT atau SPP, dan yang kedua adalah bantuan biaya hidup ya. Yang B ini adalah program bantuan UKT ya, khusus untuk bantuan UKT, yaitu program bantuan UKT diberikan dalam bentuk uang tunai untuk pembayaran biaya pendidikan ya, UKT dan atau SPP. Nah, skenario yang berikutnya ada tanpa penambahan anggaran. Jadi tahun ini sebenarnya anggarannya sama ya dengan tahun lalu, hanya yang jadi masalah adalah ini sudah tahun ketiga sehingga terakumulasi ya. KIPK Merdeka ini sudah tahun ketiga dan terakumulasi sudah sampai 3 tahun sehingga kebutuhannya yang bertambah ya. Tapi suplainya sama ya, anggarannya tahun lalu dengan tahun ini sama, tidak dikurangi ya. Sekali lagi tidak ada pengurangan dana secara nasional ya, itu masih sama, hanya kebutuhannya yang meningkat sehingga dengan poin yang kedua ini tanpa penambahan anggaran tetap ya dengan tahun lalu, maka KIPK Kuliah 2023 ini akan menjalankan 2 skema. Yang tahun 2023 ini akan dijalankan secara
dua skema, yaitu KIPK full ya. Artinya ada peserta penerima KIPK yang full mendapatkan dua komponen, yaitu bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup. Jumlahnya diperkirakan sebanyak 115.000 mahasiswa kan gitu ya, dari 200.000 tadi. Berarti kalau 115.000 dibagi 200.000 ya, target kan tadi totalnya 200.000, berarti sekitar 57,5% atau mendekati 60% itu peserta KIPK akan mendapatkan full. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, KIPK yang hanya mendapatkan biaya pendidikan saja atau bantuan UKT, yaitu sebanyak 85.000. Kalau dibagi 200.000 berarti sekitar 42,5% ya, atau anggaplah 40% gitu ya. Nah, sehingga yang hanya mendapatkan KIPK bantuan pendidikan saja itu tidak mendapatkan bantuan biaya hidup ya. Nah, ini tidak usah khawatir, nanti akan ada beberapa pendekatan-pendekatan ya adik-adik. Nah, yang ketiga, jika ada penambahan anggaran ya, ini kita menunggu saja sementara informasi dari Kementerian. KIPK 2023 akan mendapatkan skema atau jangan skema seperti ini, yaitu 200.000 yang total tadi 100% akan mendapatkan KIP kuliah full, yaitu bantuan biaya pendidikan plus bantuan biaya hidup. Nah, yang B-nya kalau nanti ada penyesuaian tambahan anggarannya itu bantuan UKT saja. Nah, ini beberapa skenario KIPK kuliah 2023 hasil dari kebijakan di nasional. Selanjutnya. Nah, ini rencana kuota KIPK 2023. Sekali lagi, teman-teman, ini masih ada yang ongoing ya. Bidik misi ongoing, masih ada 100.000. Bidik misi profesi ada 1.460 untuk semester genap, dan ganjil ada 3.800, kemudian ada KIPK ongoing ya 578 dan juga 554. Jadi sehingga kuota untuk KIPK baru ya, angka adik-adik yang angkatan 2023 ini begitu ya, angkatan 60 ya kalau di IPB ini 200.000 secara nasional. Nah, di IPB-nya nanti mudah-mudahan kita dapat kuota minimal sama dengan tahun lalu ya. Kalau tidak salah tahun lalu 1.300-an ya Bu Yus, dan tahun ini mudah-mudahan minimal sama ya gitu ya. Sehingga adik-adik yang calon penerima KIPK ini punya kesempatan lebih kurang sama dengan tahun lalu. Nah, sehingga di KIPK baru tahun 2023 ini akan terbagi ke kedua skema ya, skema KIPK full dan juga skema KIPK biaya pendidikan saja atau UKT saja, yaitu sejumlah 115.000 secara nasional dan juga 85.000 secara nasional, atau tadi ya 57,5% itu full UKT plus biaya hidup, dan 42,5% atau 85.000 biaya pendidikan ya. Jadi kalau angkanya 1.300 di IPB ya mudah-mudahan tetap ya minimal gitu ya, tidak ada pengurangan. Itu poin yang penting di sini. Yang berikutnya. Nah, sekali lagi rancangan skema KIPK kuliah atau KIP kuliah sesuai DIPA 2023 yang akan diluncurkan di tahun ini, itu ada KIP kuliah biaya pendidikan plus biaya hidup ya, tadi yang full tadi itu, ini penerima KIP kuliah bantuan pendidikan dan biaya hidup sekaligus selama sampai pendidikannya selesai ya, sampai lulus gitu ya, sampai ya maksimal 8 semester ya adik-adik ini. Ini memenuhi persyaratan ekonomi tadi nomor 1, 2, 3 atau 4 ya gitu. Nah, diutamakan yang nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya gitu.
Nah, untuk yang KIP skema yang KIP kuliah biaya pendidikan ini disarankan hanya untuk menerima bantuan biaya pendidikan saja atau UKT saja. Sedangkan living cost-nya atau biaya hidupnya akan diperoleh atau dicari dari sumber-sumber lainnya. Nanti kita akan coba sampaikan ya di slide berikutnya kalau adik-adik lolos gitu ya. Dan memenuhi syarat ekonomi salah satu dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Tadi ada 5 syarat gitu ya. Selanjutnya, nah ini kebijakan ada 3 ya. Insya Allah adik-adik yang nanti dinyatakan lolos sebagai penerima KIPK kuliah IPB skema A ya, skema 1 yang tadi full UKT plus living cost atau biaya hidup, maka tidak diperkenankan mendaftar beasiswa lainnya sampai dengan akhir periode KIP kuliah. Jadi kalau adik-adik sudah yakin ingin mendaftar ke KIPK, itu jangan sampai mendaftar ke beasiswa lainnya, tidak diperbolehkan ya selama 8 semester itu. Makanya yakinkan dulu ya apakah mau mendaftar ke sumber beasiswa yang lainnya atau ke KIPK ini. Nanti akan ada surat perjanjian di awal ya. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa yang dinyatakan lolos sebagai penerima KIPK skema B ya, skema kedua tadi ya, yaitu hanya UKT saja tanpa living cost, maka tidak diperkenankan mendaftar beasiswa lainnya yang pengelolaannya ada di internal IPB. Jadi IPB ini mengelola 63 donatur beasiswa, tapi masih banyak ada beberapa donatur lainnya yang tidak dikelola oleh IPB ya. Nanti mungkin daftarnya adik-adik bisa mendapatkan informasi dari teman-teman dari kemahasiswaan IPB. Nah ini akan diberikan pembiayaan UKT saja sampai akhir periode KIP kuliah selesai ya, berarti maksimal 8 semester. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lolos, jangan khawatir ya, tidak lolos sebagai penerima KIPK IPB, ini berhak ya, diperbolehkan mendaftar beasiswa lainnya yang ada di IPB. Yang tadi ya, ada 63 sumber donatur ya, dari alumni, dari swasta maupun dari pemerintah daerah gitu ya. Ini ya, silakan tidak usah khawatir adik-adik, masuk ke poin 1 alhamdulillah, tapi tidak boleh mendaftar beasiswa lainnya. Masuk ke poin 2 juga alhamdulillah ya. Tapi tidak boleh mendaftar ke beasiswa yang ada di lingkup IPB. Yang ketiga, meskipun tidak lolos KIPK bukan karena memang sesuatu hal ya, karena memang ada yang lebih membutuhkan. Jadi adik-adik nggak usah khawatir kalau nanti tidak lolos seleksi KIPK karena bukan apa-apa ya, karena adik-adik itu masih merasa mampu dibandingkan teman-teman yang lainnya ya. Ada yang masih di bawah gitu ya. Yang paling bawah itu yang harus mendapatkan haknya ya. Jadi itu. Selanjutnya, nah ini ada beberapa persyaratan nih yang nanti harus ditandatangani oleh adik-adik. Bisa diperbesar Mbak, ini ada berapa poin ya. Jadi yang poin yang pertama tidak ada, sebentar. Bisa diperbesar sedikit biar saya bisa baca. Ya. Di persen itunya aja bangun. Ya. Jadi ya kalau adik punya ini, yang pertama adalah tidak akan mengundurkan diri dari IPB karena alasan mendaftarkan diri pada PT lain. Jadi begini adik-adik ya, kalau adik-adik mendaftar ke IPK, kemudian nanti di pertengahan mengundurkan diri, itu zolim. Zolim ya, artinya kasihan teman-teman lain yang membutuhkan ternyata tidak terima itu ya, sehingga adik-adik zolim kepada teman yang lain. Jadi kalau mendaftarkan diri ke perguruan tinggi lain,
atau sekolah kedinasan lainnya itu diharapkan tidak mendaftar ke KIP ini ya, supaya tidak menzolimi yang lain ya. Nah ini beberapa persyaratan ya. Kemudian jika ya terjadi itu, maka teman-teman atau adik-adik bersedia dikenakan sanksi akademik ya, dicabut haknya untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan KIP kuliah. Nah ini ada beberapa sanksi. Jadi tolong dibaca surat pernyataan ini sebelum ditandatangani ya, tolong ditimang-timang. Tujuannya apa? Supaya kita semua tidak zolim kepada yang berhak ya gitu ya. Nah ini tolong dipatuhi ya beberapa poin ini ya. Kemudian yang lain-lainnya ini nanti silakan dipahami, dipelajari ya. Ini sangat penting, bukan apa-apa. Tujuan kami sebenarnya agar adik-adik aware ya, memperhatikan betul ya apa yang menjadi persyaratan KIPK kuliah ini agar tidak menjadi dosa ya kepada teman-teman yang lainnya kalau memang mengalami masalah-masalah ke depannya. Selanjutnya saja, Mbak. Nah, slide selanjutnya. Nah, tadi disampaikan bahwa bagi yang adik-adik yang sudah mendapatkan nanti KIP kuliah mau yang full maupun yang UKT saja, itu tidak boleh mendaftar ke donatur atau sumber beasiswa yang ada di IPB ya pengelolaannya, supaya tidak double funding ya begitu. Tapi bagi adik-adik yang tidak lolos KIPK, tidak usah khawatir, ini ada sumber-sumber beasiswa lainnya nih ya, banyak ya. Ini sudah ada kalender beasiswanya ya. Silakan dilihat ya, informasinya dicari ya. Ini sudah sangat lengkap ya, komponen-komponen yang dibutuhkan dari mulai bulan Januari sampai Desember ya. Silakan di searching, ini sudah sangat rutin ada begitu ya. Itu adik-adik. Dan yang terakhir, slide yang terakhir Mbak. Oke. Nah, jadi ini tadi sudah ya, adik-adik sudah mendaftar. Nah, saya ingin menyampaikan 3 hal dulu ya sebelum masuk ke sesi diskusi yang nanti bisa dibantu oleh Bu Yus. Yang hal pertama, adik-adik yakinkan betul ya bahwa memang adik-adik sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada di ketentuannya KIPK tahun 2023 ini. Kalau sudah yakin, silakan apply, kan gitu ya. Kalau tidak yakin, jangan sampai ada kebohongan, ada manipulasi data. Karena kalau ada kebohongan, ada manipulasi data, ini akan terkena 2 sanksi ya. Sanksi yang pertama ya kemungkinan akan dikeluarkan dari IPB karena indisipliner kan ya, berbuat yang tidak baik. Yang kedua ya pasti akan diputus beasiswanya, bahkan diminta untuk mengembalikan. Nah itu yang satu, yang poin yang pertama harus diperhatikan ya. Yakinkan betul ya, silakan ditimang-timang. Kalau sudah merasa yakin, nanti bukti-buktinya jangan sampai dimanipulasi ya. Jangan sampai ada manipulasi dokumen-dokumen, karena kalau ketahuan di awal akan terjadi, kalau ketahuan di tengah akan juga kena sanksi, kalau ketahuan di akhir akan kena sanksi malah diminta untuk kembalikan ya begitu. Itu yang pertama, yakinkan betul bahwa data-datanya tidak manipulatif, data-datanya memang sesuai keadaan, misalnya fotonya foto benar ya, bukan foto yang lain begitu ya. Yang kedua, kalau nanti sudah mendapatkan beasiswa KIPK ini, jangan merasa puas, harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? 1, menjadi mahasiswa yang bisa meningkatkan prestasinya. Karena kalau prestasi turun juga akan menjadi catatan ya. IPK-nya jangan turun, harus terus naik ya, begitu, minimal 2,75 tuh IPK-nya. Jangan sampai kurang dari situ. Nanti diputus beasiswanya. Yang kedua,
jangan berbuat yang tidak baik ya selama kuliah. Meskipun teman-teman sudah dapat beasiswa KIPK, kalau terjadi pelanggaran etika, maka teman-teman akan terkena sanksi ya. Jangan sampai diberikan sanksi di pertengahan jalan ya, di semester 2, semester 3, semester 4 gitu ya, diputus tuh beasiswanya ya. Nah, itu yang berikutnya adalah adik-adik harus memberikan prestasi tidak hanya akademik tapi juga non akademik, yaitu meraih prestasi-prestasi yang sifatnya non akademik, misalnya ikut kompetisi, ikut MBKM, ya ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif ya di kemahasiswaan, ikut organisasi kemahasiswaan dan sebagainya. Nah itu poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir adalah bagi teman-teman mahasiswa adik-adik semua yang nanti ya tidak lolos mendapatkan, karena memang kuotanya terbatas ya, sehingga bukan karena teman-teman tidak lolos karena apa-apa, memang karena temannya yang lain yang lebih membutuhkan. Di antara yang membutuhkan masih ada yang paling membutuhkan, gitu ya. Sehingga tim IPB akan coba seobjektif mungkin, secermat mungkin ya untuk mencari adik-adik yang sangat membutuhkan. Tapi jangan khawatir kalau nanti tidak lolos KIPK, tadi ya sudah ada sumber beasiswa lainnya. Saya kira 3 hal itu yang harus diperhatikan. Yang pertama, yakinkan betul bahwa teman-teman sesuai dengan persyaratannya, tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi data. Yang kedua, nanti kalau sudah dapat KIPK, tolong menjadi mahasiswa yang unggul, yang berprestasi, akademik dan non-akademik. Yang ketiga, bagi yang tidak lolos, jangan khawatir juga ya, masih ada kesempatan beasiswa lainnya. Saya kira itu saja dari saya, mudah-mudahan adik-adik yang calon penerus bangsa ini ya, calon-calon pemimpin masa depan, ini tetap percaya diri ya, tetap memiliki karakter yang hebat ya untuk menjadikan IPB tetap yang terbaik ya di nasional, di Asia maupun di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas MC, saya sedikit menambahkan ya, boleh? Ibu, silakan Ibu. Tadi yang ketika ada di surat perjanjian itu, yakinkan bahwa Anda tidak pindah perguruan tinggi, kan gitu ya Pak Ujang ya? Kalau Anda pindah perguruan tinggi, Anda tidak bisa mendapatkan KIPK di perguruan tinggi manapun, karena nama Anda sudah ada di IPB. Ya, jadi pindah ke perguruan tinggi yang lain, itu Anda melamar KIPK tidak bisa. Ya, jadi semua namanya sudah ada di IPB. Oke ya, itu mungkin catatan juga buat teman-teman. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Ibu Yusalina atas tambahannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ujian Suwarna, MSI Eftra, yang sudah memaparkan materi terkait kebijakan baru KIP Kuliah IPB kali ini. Nah, buat teman-teman semua pastinya akan mendapatkan insight baru dari materi yang telah dipaparkan tadi. Nah, harapannya teman-teman bisa memahami dan mematuhi terkait kebijakan baru KIP Kuliah IPB ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, langsung bertanya kepada Pak Ujang, silakan mengaktifkan fitur raise hand dan bisa mengaktifkan kamera, dan atau bila ada kendala bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nah, silakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Oke, Alfian tuh. Oke, baik. Alfian. Ya, Baik, silakan permisi. Saudara Alfian. Mau bertanya, untuk pengumuman pelamar KIPK yang lolos itu kapan ya? Ditampung dulu aja, Mas. Ya, baik. Ditamu dulu. Di sini akan ada 3 pertanyaan. Yang pertama sudah dari Saudara Alfian. Selanjutnya pertanyaan kedua ada Siapa namanya? Febri. Ada Febri. Sama Evan. Sama Evan yang ketiga. Oke, silakan Febri dulu, selanjutnya Evan.
Sebelumnya selamat malam. Mohon maaf izin bertanya, Kak, untuk penerimaan KIP kuliah ini apakah harus yang terdata di TKS saja atau yang menyantumkan surat SKTM juga bisa kemungkinan besar keterima atau tidak, Kak? Terima kasih. Oke. Selanjutnya penanya ketiga, Evan, saudara Evan. Halo, Evan. Oh, di bawah di chat. Oh, di chat. Baik. Iya. Saya baca Halo. Ibu Dis. Apa bisa on mic, Evan? Halo, apakah suara saya terdengar, Kak? Oke, Iya. sudah terdengar, silakan. Ya, baik, izin bertanya ya. Bila mana kita tidak diterima atau tidak lolos pendaftaran KIPK ini, kan pasti kita punya planning untuk mendaftar di beasiswa lainnya. Nah, untuk dari sekian banyak beasiswa yang ada di PB yang 63 itu tadi, seperti apa sih seleksinya? Apakah itu sama semuanya atau berbeda setiap beasiswanya gitu? Masing-masing beasiswa memiliki seleksi yang berbeda seperti itu, Kak. Oke. Oke, mungkin 3 dulu ya. Ya, Ini ya, Pak ini. Ujang ke itu ya, Bamun, kelempar ya? Bisa langsung Bu Yus. Masih ada. Ada. Masih ada. Oh, masih ada. Silakan. Kirain nggak ada, Bapak. Saya standby masih di ruangan. Silakan Bu, Oh, bantu oke. dijawab. Mungkin langsung saya jawab, Pak. Atau Ya, Bapak mau silakan. jawab? Silakan Bu Yus. Mengenai pengumuman yang sekarang, yang SNBP ini, nanti masih ada proses dulu, Mas. Nanti ada proses, ada wawancara ya, Mbak Mun ya? Mungkin ya ada wawancara atau pokoknya ada proses dulu yang harus dilewati oleh teman-teman. Jadi tidak otomatis data ada langsung kita tentukan si anu gitu tanpa diverifikasi dulu begitu ya. Nanti teman-teman ditunggu aja kabarnya ya. Itu yang nomor 1. Nomor 2, apakah harus terdaftar di DTKS kalau hanya punya apa tadi surat SKTM? Bisa, tapi prioritinya yang terakhir, yang 5 ya, yang kelima ya. Gitu. Gitu kan Mbak Mun ya, prioritinya. Yang Betul. kelima, Betul. karena nanti kita akan cross check dengan penghasilan orang tuanya, apakah 4 juta atau setara dengan 750.000 per kapita per ini. Gitu Mas ya. Nah untuk yang terakhir, oke, kalau tidak diterima, kami daftar ke beasiswa yang lain. Gimana Bu? Ya, setiap beasiswa, donatur beasiswa itu ada persyaratannya masing-masing. Jadi silahkan nanti diikuti. Nanti kita juga bantu teman-teman. Ya, bantu kira-kira ini baiknya daftarnya kemana kan gitu ya. Nah, nanti ditunggu aja. Jadi teman-teman tenang aja dulu sekarang ya. Mungkin gitu ya teman-teman ya. Pak Ujang mau menambahkan, Pak Ujang? Cukup Bu. Oke, cukup. Terima kasih. Gitu ya, Evan. Kemudian siapa tadi? Alfian sama Febri ya. Mudah-mudahan yang lain juga memahami ini ya. Jadi jangan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini lagi. Oke, silakan tuh Dena. Oke. Mungkin saya buka lagi ya buat termin pertanyaan dari teman-teman. Bisa Dena Normalita? Bisa. Izin bertanya Kak, ini kan begini, kalau misalkan nggak keterima beasiswa KIP-nya, itu kan diwajibkan membayar uang UKT. Itu bagaimana Kak? Kalau misalkan dicicil dulu boleh atau tidak? Oke. Terima kasih. Terima kasih Dena, ditampung dulu ya. Baik, saya akan mau bacakan satu di pertanyaan di kolom chat, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak Ibu, saya izin bertanya. Sebelumnya maaf lewat chat soalnya sinyal tidak bersahabat. Saya izin bertanya Pak Bu, untuk bagian biaya tanggungan pada saat mengisi formulir KIP kuliah, itu kalau isinya tidak semua gimana ya Pak? Soalnya waktu itu katanya sistemnya lagi error sehingga tidak bisa dirubah. Dan saya memberanikan diri untuk nge-save permanen. Perkiraan itu ngaruh pada pendaftaran KIP kuliah atau tidak ya Pak? Kalau isinya kolomnya tidak semua. Itu yang berada di kolom chat Ibu. Pak. Mungkin satu lagi, saya mau panggil Chef Tia Anggari, bisa on mic.
Baik, Mas, Bu, Pak, terima kasih. Saya ingin bertanya, jika kan pengumuman UKT itu pada tanggal 17 April ini. Nah, itu persyaratannya untuk daftar ulang harus membayar UKT tersebut. Sementara KIP itu kata Ibu tadi, yang dikatakan Ibu tadi masih ada proses-prosesnya. Apakah UKT itu dibayar dulu atau menunggu dari hasil proses KIP tersebut, Kak, Bu, Pak? Terima kasih. Oke, makasih atas pertanyaannya. Mungkin Bapak nanti sama Mbak Ibu silakan. Mbak Mun nanti bisa dilengkapi ya Mbak Mun ya. Iya, boleh Bu. Oke. Yang pertama, apakah UKT bisa dicicil? Setahu saya bisa dicicil. Hanya mungkin harus mengajukan pencicilan ya Mbak Mun ya. Iya betul Bu, harus ada pengajuan dulu. Harus ada pengajuan, karena yang tahu persis kondisi keuangan keluarga hanya Anda. Jadi tidak semua orang di ruangan ini mengajukan pencicilan tentunya kan. Gitu ya, jadi hanya Anda sendiri yang tahu. Jadi tadi kata pesan Pak Ujang yang pertama itu mungkin perlu diresapi oleh Anda. Tanya sama diri Anda dan keluarga Anda, apakah Anda memang layak mendapatkan beasiswa ini? Kalau seandainya memang mampu, kenapa gitu harus daftar di sini kan gitu. Jadi tahun yang lalu itu banyak yang mengundurkan diri karena sesudah diinformasikan terkait KIPKA itu mereka langsung merasa, oh sebenarnya saya tuh mampu, malu dia ikut ini katanya gitu. Jadi pada mengundurkan diri ya Mbak Mun ya. Tahun lalu itu ada beberapa gitu, karena kayaknya nggak pantas gitu saya dapat ini. Nah coba tanya diri Anda sendiri deh, kalau seandainya Anda masih merasa mampu, orang tuanya ya harusnya sih nggak daftar di sini gitu ya, Anda yang tahu. Terutama teman-teman yang menggunakan surat surat SKTM. SKTM itu rawan dimanipulasi, teman-teman. Ya, jadi itu kita udah tahu ya bahwa hal-hal seperti itu memungkinkan dilakukan gitu. Tapi kita ya saya beranggapan kalian semua jujur ya, kalian semua memang ya kondisinya seperti yang memang sesuai dengan kriteria yang harus mendapatkan beasiswa KIPKA. Kemudian kalau kolom-kolom kosong, saya nanti Mbak Mun aja ya Mbak Mun ya, karena ini teknis banget ya Mbak Mun. Iya. Nah yang berikutnya yang setia itu bayar UKT kalau sudah ditetapkan itu nggak harus bayar dulu ya Mbak Mun ya kalau sudah ditetapkan. Saya lupa ingat, mohon maaf nih. Atau harus enggak. Jadi kalau Anda jadi gini, yang harus bayar itu yang memang tidak diterima sesudah melewati proses. Tetapi kalau sudah ditentukan, udah ada pengumuman, Anda nyantai aja, Anda nggak usah bayar UKT. Ya, kalau sudah ditentukan udah santai aja, nggak usah mikirin UKT, ya. Ini yang perlu memikirkan UKT adalah teman-teman yang memang tidak diterima, tidak mendapatkan beasiswa ini, ya. Jadi harus memikirkan kira-kira apakah harus mencicil atau bagaimana, ya. Mangga Mbak Mun yang tadi nomor kelima ya, dari siapa tadi lupa. Baik, dari Diki Bu. Izin menjawab pertanyaan dari Diki, Pak Ujang, Bu Yus, teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang mengalami kendala ya kemarin untuk pengisian di formulir KIP kuliah IPB, jadi ada bagian yang kosong, mau di bagian foto atau bagian biodata yang lainnya, dan teman-teman sudah finalisasi, artinya sebenarnya tidak bisa diubah lagi teman-teman datanya karena sudah difinalisasi. Nanti tunggu informasi, semoga sih teman-teman termasuk yang diberi kesempatan untuk wawancara ya teman-teman, nanti bisa disampaikan perbaikannya ketika wawancara teman-teman, kayak gitu. Itu boleh Bu. Ya, terima kasih Mbak Mun. Oke, silahkan kembali Atar. Mungkin kita batasi sampai jam 22 ya Mbak Mun ya, karena udah terlalu malam ya. Sebetulnya iya ini udah sih Bu sampai 2.50. Iya, harusnya udah 2.50 ya. Baik, makasih Ibu Isalina dan Mbak Mun. Mungkin satu lagi ya Mbak buat penutup ini yang bertanya mungkin dari Nicholas SMA N52 Jakarta, bisa on mic. Assalamualaikum, selamat malam ya Ibu Bapak sekalian. Saya Nicholas ingin bertanya. Jadi kan waktu pendaftaran registrasi ulang itu di bagian ekonomi kan diminta nomor KIP atau KJP ya yang didapat saat SMA. Nah, karena saya dapatnya KJP, saya ngisinya nomor rekening KJP saya. Tapi pada saat formulir pendaftaran KIPK, kan ada kolom juga ya beasiswa yang didapat saat SMA. Salah satunya itu KIP atau KJP. Tapi nomor KJP saya ini terisinya itu di kolom KIP, nggak ada kolom KJP-nya gitu loh.
jadi terisi di kolom KIP, Bu. Pak, itu bagaimana ya? Soalnya kan itu menyesuaikan dengan data yang diregistrasi ulang dan nggak bisa diubah-ubah lagi. Terima kasih. Oke, ini yang bagi teman-teman KJP kayaknya mending lanjutkan KJP-nya aja, jangan daftar di sini kayaknya ya Mbak Mun. Yang Jakarta-Jakarta ini harusnya kalau sudah punya kartu KJP itu kan udah ada tiket tuh untuk dapat beasiswa sebetulnya. Makanya tidak ada di kolom KIPK-nya karena memang KJP itu ya dari Pemprov DKI kan. Ya, jadi harapannya teman-teman yang punya KJP mendingan lanjutkan aja KJP-nya kan itu udah pasti kan, hanya mungkin soal waktunya aja kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau daftar juga ya Mbak Mun. Iya, boleh. Ya nggak apa-apa. Oke. Baik, mungkin teman-teman karena kita keterbatasan waktu nih, mungkin dicukupkan buat sesi tanya jawabnya. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula sesi penyampaian materi tadi oleh Pak Ujang dan sesi tanya jawab juga yang dijawab oleh Bu Is dan Mbak Mun. Namun sebelumnya saya mewakili tim seleksi KIP kuliah IPB mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ujang yang sudah bersedia menjelaskan terkait kebijakan baru KIP kuliah kepada teman-teman nanti mahasiswa baru IPB angkatan 60 ini. Nah, dan nggak berasa lagi, sebentar lagi kita udah nyampe di penghujung acara. Namun sebelum ditutup nih, acara ini akan ada penjelasan post-test oleh Kak Oman, waktu dan layar dipersilakan. Silakan kepada Kak Oman bisa menjelaskan post-testnya. Pak Ujang mungkin bisa meninggalkan tempat, Pak Ujang, khawatir masih ada kegiatan. Terima kasih Pak Ujang. Ya, Terima saya kasih, juga Bu mau Yus. izin. Saya juga mau izin ya. Adik-adik. Ya, terima kasih juga Ibu. Semangat teman-teman ya. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ujang. Ya, saya juga izin ya, Mbak Mun, adik-adik tetap semangat ya, selalu sehat-sehat. Terkait nanti kapan, itu sebenarnya sedikit agak penting tuh ya pertanyaan, kapan sih wawancaranya? Takutnya katanya ada di luar. Karena ini wawancaranya secara online ya, yang penting itu sebetulnya mau di luar mau dimanapun pastikan punya jaringan, udah itu aja. Oke ya teman-teman ya. Semangat, assalamualaikum, sehat-sehat semuanya. Makasih Mbak Mun. Terima kasih Ibu. Mbak Reni semuanya. Bapak. Ibu. Makasih Bu. Baik, sesi post-test mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Oman, bisa on mic. Oke, terima kasih Kak Altar atas kesempatannya. Jadi teman-teman, tadi sudah disampaikan ya di awal, teman-teman sudah mengisi pretest, alhamdulillah semuanya juga sudah mulai menjawab, ada beberapa yang memang yang sempurna. Tapi setelah ini kita akan ada sesi post-test juga teman-teman, nanti akan diberikan linknya, yang memang itu bisa teman-teman isi juga melalui Google Form. Dan ini ada kesempatan bagus nih buat teman-teman yang nanti mendapatkan nilai tertinggi dengan yang menjawab tercepat, itu akan mendapatkan hadiah yang akan diinformasikan hadiahnya di waktu berikutnya. Jadi silakan teman-teman yang tadi yang mendengarkan dengan baik, itu post-testnya semua dari penjelasan dari Pak Ujang dan Ibu Yus yang disampaikan, sehingga teman-teman kalau memang memperhatikan pasti bisa mendapatkan 100, dan memang teman-teman yang tercepat akan mendapatkan hadiah. Itu aja, nanti waktunya teman-teman ada sekitar 15 menit. Jadi ketika saya share di chat komen, teman-teman silakan jawab, nanti yang tercepat dan tertinggi akan mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya akan diinformasikan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Oman. Ini sambil mengisi post-test, mungkin teman-teman bisa fokus karena nanti akan mendapatkan hadiah juga. Nanti yang tentunya hadiah menarik dari kami, tim panitia seleksi KIP Kuliah IPB. Sebelum ditutup buat post-testnya, mungkin ada tambahan dari Kak Munawaro terkait informasi tambahan mungkin terkait KIP kuliah. Mungkin Mbak Mun bisa, Kak Munawaro mungkin bisa on mic, waktu dan dipersilakan. Oke, makasih Altar, izin share ya teman-teman, sebentar. Ini cukup penting ya teman-teman, mohon di screenshot boleh, atau dicatat deh boleh. Oke.
Ya, teman-teman jangan lupa nanti setelah acara ini teman-teman bisa follow Instagramnya Ditmawa IPB. Ditmawa IPB ini adalah Direktorat Kemahasiswaan IPB. Jadi yang menaungi nih teman-teman untuk semua beasiswa atau kegiatan kemahasiswaan IPB. Nggak cuma beasiswa, jadinya ada juga nanti informasi MPKMB juga masuk ke sini. Terus ada informasi terkait kegiatan kemahasiswaan yang prestasi juga masuk dan pendampingan karir juga ada di Instagramnya Ditmawa IPB. Ini wajib banget buat teman-teman follow untuk ngikutin info-info terkait kemahasiswaan. Terus yang kedua mungkin spesifik ya, bisa di-follow juga Instagramnya Beasiswa IPB, ini terkait beasiswa-beasiswa. Nanti kita update info seperti wawancara atau kegiatan yang lainnya, selain kita sampaikan di websitenya registrasi online yang registrasi.admisi.ipb.ac.id, kita akan infokan juga via Instagram ini teman-teman. Jadi nanti minta tolong teman-teman di-follow agar tidak ketinggalan infonya nih, karena khawatirnya kalau nggak sempat buka, kan kalau di website suka nggak ada notifnya nih teman-teman. Nah, kalau di Instagram mungkin teman-teman bisa nyalain loncengnya, jadi biar kalau ada postingan baru teman-teman bisa dapat notif nih dari Instagramnya kalau ada info baru. Nah, kalau wawancara tadi kan sempat di-spill juga ya sama Bu Yusalina, akan segera dilakukan. Nah, kita sedang berusaha nih teman-teman, sedang ibaratnya lagi seleksi berkas lah sekarang kayak gitu. Sedang dicek mana sih yang perlu dipanggil wawancara dan mana yang tidak. Intinya kita akan usahakan selesai di minggu ini teman-teman, karena kan hari Senin sudah pengumuman UKT. Ya, teman-teman walaupun sudah tahu pengumumannya akan di minggu ini, tapi tetap ya teman-teman harus berjaga-jaga menyiapkan UKT-nya. Perkiraan teman-teman aja kira-kira UKT-nya berapa, disiapkan. Kalau lolos KIP kuliahnya berarti alhamdulillah uang yang sudah disiapkan untuk UKT bisa kalian simpan untuk nanti berangkat ke IPB, atau kalau belum nyiapin berarti alhamdulillah karena ya udah dibayarin sama pemerintah lewat KIP kuliah kayak gitu. Terus yang berikutnya ini juga wajib harus di-follow teman-teman. Jadi kalau di IPB itu banyak nih beasiswanya. Nah, salah satunya kan KIP kuliah. Nah, kita biasanya mengumpulkan teman-teman penerima KIP kuliah di satu tempat, satu wadah keluarga KIP kuliah dan bidik misi, namanya paguyuban yang menaungi beasiswa KIP kuliah ini ada namanya Galaksi IPB. Tadi ada Kak Andra yang sudah membacakan doa itu sebagai ketuanya. Nah, ini boleh teman-teman minta tolong di follow juga, karena informasi spesifik tentang KIP kuliahnya akan disampaikan di Instagramnya Galaksi IPB. Kalau kalian nanya, kok Galaksi Kak, kan KIP kuliah gitu, kok nggak ada KIP kuliah, KIP kuliahnya? Galaksi itu sebenarnya singkatan teman-teman dari keluarga lingkar, bidik misi, dan KIP kuliah IPB. Jadi ini menaunginya nggak cuma KIP kuliah, tapi menaungi teman-teman yang masih kita sebut juga sebagai bidik misi, karena kan alumninya yang kemarin-kemarin masih alumni bidik misi kayak gitu. Jadi di singkatnya jadi Galaksi IPB. Nah, selain Galaksi IPB sendiri punya anak lagi nih si Galaksinya, karena ada beberapa divisi yang menaungi, karena kan banyak banget penerima KIP kuliah ya di IPB sampai 4.000 karena 4 angkatan nih teman-teman. Nah, ini teman-teman nanti bisa di-follow juga, ada Instagramnya Bismit, Galaksi IPB _store, atau yang Kesma _ Galaksi IPB. Kemudian ada BMTD _ Galaksi IPB, ini terkait kegiatan-kegiatan yang diadain oleh teman-teman penerima KIP kuliah IPB yang ada di IPB kayak gitu. Nanti kalau teman-teman saya berharap teman-teman di sini bisa lolos semuanya jadi penerima KIP kuliah dan bisa bergabung menjadi keluarga Galaksi IPB juga, dan bisa ikut kegiatan yang diadakan oleh para divisi-divisi di Galaksi ini. Jadi teman-teman bisa kepoin nanti kegiatannya ada apa aja gitu. Mungkin itu aja info-infonya Kak Altar. Saya kembalikan ke Kak Altar karena memang sudah cukup malam juga ya. Kalau di WIB udah 21.59, mungkin yang WIT, WITA makin malam kayak gitu. Jadi saya langsung kembalikan ke Kak Altar. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mun atas penjelasan tambahannya. Nah, mungkin tambahan dari saya buat teman-teman. Kalian meskipun nanti nggak diterima di KIP kuliah, jangan pernah takut, karena kalau kita udah ada rezekinya, nanti pasti ada beasiswa-beasiswa lain yang bisa kalian dapatkan gitu. Intinya kalian tetap semangat di sini, terutama nanti ketika kalian udah masuk menjadi mahasiswa IPB, mahasiswa
di kampus pertanian terbaik bangsa. Dan pesan saya mungkin gini, ketika kalian merasa lelah, ingat kalian tuh nggak cuma bawa mimpi kamu sendiri, tapi membawa mimpi orang tua kalian. Kalau kalian putus asa dan kalian berhenti kuliah karena nggak ada biaya, sama aja kalian memutuskan impian atau harapan dari orang tua kalian. Jadi intinya buat teman-teman semua yang ada di sini, tetap semangat, jangan pernah putus asa, jalanin aja, nanti pasti akan ada jalannya seperti itu. Nah, mungkin karena udah di penghujung acara juga, dan udah dijelaskan tadi terkait post-test juga, sekaligus akan menutup acara kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dalam sosialisasi kali ini. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman, jangan lupa berdoa, dan mungkin nanti kedepannya nanti akan ada informasi tambahan terkait wawancara juga. Dan kemudian terima kasih juga kepada para tim KIP Kuliah dan Kak Munawaro, Ibu Dr. Yusalina MSI, Bapak Dr. Ujan Suwarna MSI FTROP, dan yang sudah menyukseskan acara kali ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Semangat adik-adik. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open now every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones. Akan kembali buat teman-teman bisa tuh dari Zoom karena acaranya udah selesai. Kepada teman-teman
bisa meninggalkan Zoom karena acaranya sudah selesai. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. Sekali lagi buat teman-teman yang ada di sini bisa meninggalkan Zoom karena acaranya sudah selesai.